wabarakatuh. Berdoa yuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Mamiratul Hasanah Jawab. Marika Gak hadir, Bu. kenapa? Sakit. Ya, sebelum pembelajaran ibu pengen dengar semangat dan kekompakan kalian. Kalau ibu bilang good morning everybody, how are you? Kalian bilang I'm fine gitu ya. 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Ya, semangat sekali ya. Nah, coba siapa yang piket kemarin? Arifah, coba kalian berdiri. Lihat ke bawah, ada sampah apa enggak? Kalau ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah. Ya, sudah. Coba rapihin mejanya, luruskan. Udah lurus? Udah. Nah, udah siap belajar belum? Sudah, Bu. Are you ready? Ready. Kalau udah ready, kenapa masih banyak buku di atas meja yang tidak berkaitan dengan pembelajaran hari ini? Coba dimasukkan dulu. Nah, biar kita fokus. Nah, kita akan belajar tentang subtema 1 pembelajaran 1, yaitu materinya IPA, tentang organ pencernaan hewan. Nah, sebelumnya kemarin kita belajar tentang apa ya? Jenis-jenis makanan. Contohnya apa? Sayuran. Sayuran, ya. Kalau penyempurna makanan itu apa? Susu, Bu. Susu pada umumnya itu berasal dari hewan apa sih? Sapi. Sapi, ya, pintar. Sapi makanannya apa ya? Rumput. Nah, sekarang bagaimana sih sapi itu mencerna makanannya di dalam perut? Ada yang tahu? Enggak ya. Sebelumnya kita akan belajar tentang hewan. Nah, hewan apa yang kita pelajari hari ini? Hewan ruminansia. Nah, hewan ruminansia ya. Nah, hewan ruminansia itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nah, hewan ruminansia itu kelompok hewan mamalia yang biasanya itu memamah atau memakan 2 kali dan disebut dengan hewan memamah biak. Nah, coba kalian ingat dan perhatikan atau mengamati yang ada di sekitar kalian atau lingkungan kalian di rumah. Contohnya itu hewan ruminansia apa aja? Kambing, terus kerbau, sapi, domba, kijang, rusa itu termasuk hewan ruminansia. Nah, kali ini kita akan belajar hewan ruminansia yaitu sapi. Nah, sapi itu sistem pencernaan makanannya itu lebih kompleks dibandingkan dengan hewan lain. Nah, selain itu, sistem pencernaan sapi itu dibantu oleh mikroba, yaitu bakteri dan protozoa. Coba yang di depan jangan mainan mulu, perhatikan, ntar ibu tanya nggak tahu. Ya, nah, coba buka bukunya, ya udah dibuka ya. Coba amati dan baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Ya, makanan. Ya sebelumnya itu ibu punya poster. Poster apa ini? Organ sapi. Ibu gambar di sini. Nah, makanan seperti rumput pertama kali itu masuk ke mulut sapi. Nah, di mulut sapi itu ada beberapa organ. Ada gigi, lidah, saliva. Nah, gigi itu terbagi menjadi 2, gigi geraham dan gigi seri. Kalau lidah itu untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Kalau saliva itu cairan atau enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada sapi. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas lambung.
Kenapa Bu kita harus membahas lambung? Karena lambung itu pada sapi itu sangat penting. Nah, lambung sapi itu berbeda dengan lambung kita. Kalau lambung manusia, lambung sapi itu lebih besar dibandingkan dengan lambung kita. Nah, di dalam lambung sapi ini terdapat 4 bagian. Apa aja? Rumen, terus retikulum, omasum, dan apa? Agomasum. Kita akan bahas terlebih dahulu rumen. Nah, rumen itu sama saja dengan perut besar. Perut besar yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Jadi kalau di rumen itu makanan itu hancur semuanya. Nah, sehingga pada saat sapi beristirahat itu makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya makanan itu masuk lagi ke retikulum. Jadi kalau anak-anak coba perhatikan kalau sapi lagi duduk, pasti dia mulutnya akan mengunyah makanannya karena sapi itu mengunyah dengan 2 kali. Nah, sekarang kita akan bahas retikulum. Retikulum itu sama saja dengan perut jala. Nah, di dalam retikulum makanan mengalami kembali proses fermentasi dengan bantuan bakteri apa? Aerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing sehingga benda-benda asing itu tidak akan masuk ke dalam omasum. Nah, selanjutnya itu ada bagian omasum. Nah, di dalam omasum makanan dicerna dengan enzim pencernaan. Selanjutnya masuk ke agomasum. Agomasum itu sama saja dengan perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut lambung. Ini yang sebenarnya disebut lambung, itu agomasum. Nah, di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh agomasum. Nah, selanjutnya makanan itu bergerak menuju ke usus halus. Ada yang tahu usus halus sapi dewasa itu ada berapa meter sih? Ada 40 meter. Panjang banget tuh. Iya, panjang banget ya. Nah, selanjutnya itu usus halus itu terjadi proses absorpsi lagi dan fermentasi. Siswa. Selanjutnya itu sisa makanan itu akan dikeluarkan melewati apa? Anus. Nah, coba kalian buka bukunya halaman 128. Nah, coba di situ kan ada diagram dan bagan. Coba kalian lengkapi diagram tersebut. Nanti kalau sudah selesai, maju ke depan dan ibu nilai. Sudah selesai? Ya, coba. Ini. Ya, pintar. Jadi rata-rata itu banyak yang dapat 100 ya, pertahankan nilai 100 itu. Jadi kesimpulannya itu di materi ini adalah ada berapa? 4 bagian di lambung sapi. Apa aja? Rumen, retikulum, omasum, dan agomasum. Ya. Tepuk 1. Ya, masih kompak ya? Nggak ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Ibu mau tanya. Ada berapa gigi pada sapi? 2. Apa aja? Gigi seri dan geraham. Iya, pintar, gigi seri dan gigi geraham. Nah, ada yang perlu ditanyakan lagi atau udah paham semuanya? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah paham semuanya, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.